Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggali rahasia potensi diri yang akan disampaikan by BK SMA Negeri 1 Menganti. Nah, sebelumnya kalian itu harus tahu untuk sebuah pengantarnya bahwa setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing. Jadi manusia itu diciptakan unik dengan potensi yang dimilikinya. Setiap manusia tentunya berbeda-beda. Ada yang bisa bermain basket, ada yang bisa bermain voli, ada yang pintar dengan ilmu perhitungan, ada yang pintar dengan ilmu hafalan dan lain sebagainya. Nah, semua itu tidak banyak yang semua itu tidak banyak yang mengetahui juga dengan potensi yang dimilikinya. Jadi hanya sedikit orang yang tahu dan yang mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, tugas kita sebagai manusia itu lebih general. Kita kerucutkan sebagai peserta didik saja, sebagai siswa. Kalian itu harus mengenali potensi apa yang diberikan oleh sang kuasa kepada kalian. Karena potensi ini nanti akan menjadikan kalian bisa jadi kesuksesan itu berawal dari potensi ini. Misal contohnya seperti ini. Ketika kalian kan sudah masuk ke SMA ya. Kalau sudah masuk ke SMA, otomatis rencananya ke depan 90%, bahkan 80 hingga 90% kalian nanti bakal akan masuk ke perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Tapi ya, semoga saja kalian diterima banyak di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri yang kedinasan. Nah, dari peluang tersebut, kalau misal kalian itu tidak mengetahui potensi kalian, di awal sendiri kalian bahkan nanti akan bingung untuk memilih jurusan apa yang nanti cocok dengan saya. Padahal jurusan itu sangat banyak. Kalau kalian suka jadi guru matematika, bisa. Atau mungkin matematika murni, atau mungkin statistika. Kalau misal kalian suka potensi kalian dalam bidang perhitungan, atau mungkin kalian suka dalam bidang alam, bisa nanti kalian jurusan perhutanan, oke, perkebunan, oke, ada, pertambangan ada, jurusan olahraga pun ada. Jadi semua itu sangat banyak jurusan-jurusan tersebut. Dan itu kalian juga mumpung masih di kelas 1, kalian harus tahu, oh saya sukanya ini, cita-citanya saya ini, potensi saya ini, saya cocoknya masuk ini. Nah, jadi ketika nanti kalian kelas 3, kalian tidak akan bingung. Kalian tidak akan bingung kalian mau mencari jurusan apa. Jadi yang kalian bingungkan nanti di kelas 3 adalah universitas yang mana dan bagaimana cara saya masuk di universitas itu. Atau mungkin bahkan lebih tinggi lagi kebingungan kalian di kelas 3 nanti. Jalur mana yang saya masuki nanti? Jalur SNMPTN dengan jalur SNMPTN jalur yang nilai rapot prestasi, atau jalur SBMPTN dengan jalur tulis. Hal itu juga harusnya kalian pikirkan. Nah, mumpung kalian masih kelas 1, saya kembali lagi bilang, mumpung masih kelas 1, berpikirlah potensi apa yang kalian sukai, yang kalian miliki, bakat apa yang kalian sukai, apa minat apa kalian itu di situ. Dalami itu. Entah itu mata pelajaran, misal kalian suka, oh saya suka PKWU. Mungkin yang anak-anak IPS nanti bisa jurusan tentang ekonomi, atau mungkin ekonomi syariah dan lain sebagainya, atau manajemen, atau ya lain sebagainya lah. Itu sangat banyak nanti.
Nah, untuk itu kalian juga harus mempersiapkan diri. Seperti itu. Nah, di kelas 2 kalian juga sudah mampu menyeleksi universitas itu mana sih yang nanti yang ada jurusan yang saya sukai atau yang sesuai dengan saya. Baru kelas ketiga, apa saja hal yang bisa saya masuk di jalur ini, jalur ini, jalur ini. Nah, selanjutnya ini ada 3 pengertian untuk potensi. Jadi potensi itu dapat diartikan juga sebuah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Nah, potensi diri ini juga bisa dibilang dengan bakat diri yang di dalam diri. Kalian itu harus mengenalinya, karena ini adalah kemampuan dasar. Pasti kalian itu punya. Dan setiap orang pasti berbeda-beda. Kemungkinan besar di kelas kalian aja nanti kalau misal ketemu atau mungkin mengerjakan soal daring, ada yang cepat dalam mengerjakan matematika, ada yang full kalau mengerjakan menggambar secara digital itu juga sangat cepat atau sangat artistik dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti kembangkan kalau misalkan seperti itu. Nah, contohnya ini kemarin itu ada anak kelas 12, dia potensinya adalah menggambar. Nah, alhasil menggambar yang pertama menggunakan pulpen, menggunakan pensil warna dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia diaplikasikan dengan menggunakan komputer. Sehingga sekarang dia lulus dan diterima di perguruan tinggi ITS jurusan DKV. Nah, potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kalian tahu potensi kalian, kalian kembangkan lagi. Jangan stuck di situ. Misal kalian contoh saja ketika kalian daftar di SMA. Kalau misal kalian daftar di SMA, hanya orang-orang di sekitar kalian lawan kalian nanti. Tapi ketika kalian mau ke perguruan tinggi, lawan kalian bakal lebih besar lagi. Jadi persiapkan. Yang ketiga, potensi adalah kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Hanya beberapa saja. Padahal kalian itu potensinya pintar masak ya. Nah, nanti kalian ke jurusan tata boga bisa. Kembangkan masak itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa macam-macam potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, potensi fisik. Sangat jelas bahwa kalau misal potensi fisik berhubungan dengan kondisi badan atau physically. Kalau fisik berarti fungsinya adalah biasanya potensi ini dimiliki oleh bakat-bakat orang olahraga. Misal dia suka voli, bakatnya di voli, dia bisa bakat di futsal dan lain sebagainya. Kembangkan. Potensi mental intelektual. Ini biasanya orang-orang yang otak kiri biasanya yang mempunyai potensi ini. Kembangkan juga. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Bagaimana cara kalian menangani suatu masalah? Bagaimana cara kalian berempati kepada orang lain? Nah, potensi sosial emosional biasanya ini adalah ke bidang-bidang psikologi. Seperti itu. Keempat, potensi mental spiritual. Biasanya orang keagamaan. Ini bisa kalian nanti memiliki potensi seperti ini, kalian bisa mendakwah, menjadi pendakwah, atau muncul khori Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, potensi daya juang. Nah, potensi daya juang ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Di tempat kalian nanti ketika kalian
menjadi sudah bekerja, daya saing itu sangat-sangat terlihat di antara para pekerja. Kalau kalian tidak punya daya juang, kalian akan tergeser. Seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa tips untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Masa diri sendiri aja nggak kenal? Diri sendiri nggak kenal, apalagi orang lain yang kita kenal. Nah, kalau misal kalian nggak kenal diri sendiri, coba tanya ke teman kalian atau orang tua, saya itu seperti apa sih? Baru tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup kalian masuk ke SMA tujuannya apa? Jangan hanya tujuan saya mau lulus. Berarti kalian hanya di taraf bawah. Tujuan kalian harus lebih tinggi lagi. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian kembangkan di kehidupan sehari-hari nanti. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Nah, ini kalian harus tahu motivasi saya itu bagaimana. Hilangkan negative thinking. Karena negative thinking, kalian tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa apa-apa. Mau lari, saya mau ke sana. Oh, jangan-jangan nanti saya jatuh, kaki saya lecet. Belum apa-apa, masih berpikiran negative thinking. Jelas nanti tidak akan bergerak. Kemudian jangan mengadili diri sendiri. Kalau misal kalian mengadili diri sendiri juga sama, kalian tidak akan bisa bergerak, kalian tidak akan mengenali potensi diri kalian. Selanjutnya ada percaya diri. Nah, kalau kalian itu kurang percaya diri, kalian tidak akan punya kesempatan untuk mengenali potensi kalian. Malah bakal kalian itu menghilangkan potensi kalian. Saya nggak percaya diri, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Percaya diri ini kehubungannya dengan negative thinking tadi. Kalau misal kalian negative thinking langsung masuk ke ke percaya diri, kalian bakal down nanti. Kemudian hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai sebagai hobi atau minat, paling pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi kalian pasti punya hobi. Hobi saya ini, hobi saya itu. Jangan hobi yang tidak bermanfaat. Semua hobi itu cari yang manfaat dari diri kalian. Hobi saya gemar nonton drakor. Tapi ketika kalian nonton drakor, emosional kalian itu keluar, kalian berkomentar, mungkin itu juga bisa jadi potensi kalian, bisa menjadi sebuah komentator, entah itu komentator apa, komentator bola, komentator apa. Itu mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan. Ini yang paling penting. Kalau kalian itu punya pergaulan yang baik dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang di jalan yang benar, kalian akan menjadi bisa ikut di situ. Apalagi kalian SMA. Biasanya kalian kalau SMA itu mengenali potensi diri, mengenali jati diri. Kalau misal kalian terjerumus pada teman-teman yang kurang memberi kalian manfaat, bisa bahaya nanti di kelas 11, kelas 12. Kalian tidak akan mengenali potensi diri kalian, malah memperburuk diri kalian. Makanya ada pepatah itu bilang, atau mungkin orang-orang yang sekitar kalian bilang, ketika kalian berkumpul dengan orang tukang parfum, kalian bakal jadi wangi. Ketika kalian berkumpul dengan orang penjual daging, kalian akan menjadi bau daging. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang memberi kalian manfaat. Oke? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Thank you. Having a nice day.